besar Allah berikan kepada kita adalah nikmat kaya miskin, sehat sakit, muda tua. Kalau dia punya agama, dia akan menjadi raja-raja di surganya Allah. Maka ada seorang ulama pada zaman dahulu miskin, tidak punya apa, rumah tidak punya, kendaraan tidak punya. Maka ketika dia mau makan, dia mencari penginapan. Penginapannya bukan hotel atau kos-kosan. Penginapannya adalah di bawah pohon Yuk mengeluarkan bekalnya. Bekalnya pun hanya sepotong roti. Dimakan pakai apa? Dicelup-celupkan di air sungai. Tidak punya rumah, bekalnya hanya roti, minumnya air sungai. Kalau kita masih air kemasan, celup-celup. Kalau minum air sungai memang gak tolong. Tapi dia menyanyi-nyanyi. Dia mengatakan Khuzun wa ma'un madillu hadha nikmatun minallahi ajallu laqad kuntu jahatu nikmat rabbi law qultu bi anni mukillu khubzul roti. Roti yang keras tadi. Kalau roti Jawa paling kalau lama terus jamur. Kalau roti Arab enggak. Roti Arab itu kalau lama semakin semakin keras. Bahkan kalau dipukulkan sama orang bisa pingsan. Semoga kita semua bisa berangkat ke sana. Ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah dan lihat roti Arab. Allah. Maka roti tadi kalau dimakan dalam keadaan sudah lama, ya bumbunya kan pedas. Akhirnya dicelup-celupkan kemana? Di air sungai. Nyanyi-nyanyi khubzul roti, ma'un, air sungai, wadilur dan yup-yupan dari pohon. Nah, dan nikmatu menawi ajalu inilah nikmat yang agung dari Allah. Laqad kuntu jahatu nikmat rabbi, sungguh aku orang yang ingkar kepada Allah. Wa qultu bi anni muqilu, aku katakan saya orang miskin. Kalau zaman sekarang belum bansos ya. Itu dia, tapi dia nggak merasa miskin. Sampai-sampai raja di zamannya mendengar dia bernyanyi-nyanyi itu tergila-gila. Dipanggil ke istana, ditanya sama raja, kamu rumahnya di mana? Rumah saya di situ begini. Karena nggak di rumah. Kamu keluarganya di mana? Semua orang Islam keluarga saya. Karena kok nggak punya keluarga? Bambu. Kamu tuh rumah nggak punya, keluarga nggak punya, kok kelihatan bahagia? Nah saya ini kerajaan punya, harta juga banyak. Tapi kok saya selalu gundah gulana. Di orang itu ketika dikasih nikmat sama Allah, nikmat harta, nikmat jabatan, dan imannya itu kurang sempurna kepada Allah, maka semakin banyak nikmatnya dia semakin susah. Kenapa? Khawatir kehilangan. Kalau nggak punya uang tidurnya nyenyak. Tapi kalau punya uang 10 juta, kayak satu. Kalau paling rumah biye, ketika sepeda motornya Astrea, tidurnya. Kalau sepeda motornya Enfield, apalagi dia kapal itu. Kayak satu bukti, bengi-bengi, tolong biye sepeda motor. Maka raja mengeluhkan keadaan yang tidak bisa tenang. Maka kata Allah tadi, wahai tuan raja, seandainya tuan raja dalam suatu perjalanan
kemudian kehabisan air. Wes ternyata tidak ada orang yang punya air, tiba-tiba ada orang bawa segelas air dijual, tapi harganya sangat-sangat mahal. Berapa? Separuh kerajaan. Kira-kira sama Tuhan raja dibeli? Rajanya raja yang beriman. Kalau raja yang tidak beriman ya rampas aja, aku butuh. Pokoknya gunakan kekuasaan. Ini enggak. Oh ya saya beli, kalau separuh kerajaan pun saya kasihkan. Jadi bodoh. Wahai raja, setelah Tuhan raja minum dan harganya sudah hilang, ternyata Tuhan raja tidak bisa buang air. Dokter-dokter dipanggil, tabib-tabib dipanggil, dukun-dukun dipanggil. Ternyata nggak ada yang bisa menyembuhkan. Ada satu orang bisa menyembuhkan, tapi memberi harga separuh kerajaan yang lain. Separuh kerajaan diminta untuk obat yang bisa buang air. Apakah Tuhan raja berikan kerajaan Tuhan yang separuh? Oh ya, mesti pakai tol. Bagaimana Pak? Sekarang tuh sehat adalah nikmat yang paling mahal. Nah, rumah sakit lebih 1 juta. Kalau 1 juta keluar kopi, sak masjid praktik apa? Mari rutinan apa tak praktik? Untuk TK 1 juta, 1 juta masuk UGD. Ada tetangga saya itu masuk UGD 2 jam 1.250.000. 1.250.000 ICU. Semoga Allah melindungi kita semua. Kakek mampir UGD, kakek mampir ICU. Mampir gak apa-apa tapi pilih umum. Termasuk pahalanya sangat besar. Barang siapa yang menengok saudaranya yang sakit, maka Allah akan kirimkan 1000 malaikat mendoakan dia. Jadi, pahalanya menyentuh orang sakit. Itu ICU ada juga kemarin istrinya masuk ICU 1 hari 3 juta. Sekarang kita kerja sebelum 1 hari 1 hari ICU 3 juta. Lepas yang sangat mahal. Banyak orang sampai menjual hartanya demi kesehatan. Maka raja mengatakan, iya, saya berikan separuh kerajaan saya. Katanya ulama tadi yang tadi dia mengatakan, wahai Tuhan raja, ternyata kerajaan Tuhan itu harganya sama dengan segelas kencing dan segelas air. Ternyata kerajaan Tuhan itu harganya hanya segelas kencing dan segelas air. Dan saya raja kita orang beriman punya satu harta yang sangat mahal, yaitu iman kita. Yang mana iman kita itu nanti akan diberi oleh Allah minimal-minimalnya dunia lipat gandakan 10 kali lipat. Semoga kita semua termasuk ahli surga Allahumma amin. Maka dunia itu tidak bisa untuk membayar orang beriman. Kita sekarang baca sholawat, baca maulid, pahalanya gak ketok. Kalau ditambahkan pahalanya, dunia itu tidak sedang. 1 kali subhanallah itu pahalanya memenuhi separuh dunia. 2 kali subhanallah, dunia itu dengan pahala 1 orang. Kalau ini orang 20, orang 30, tidak cukup dunia. Makanya Allah firmankan, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu yaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, seandainya mereka itu punya dunia dan segala isinya, punya pabrik Toyota, karena punya mobil Toyota, duit pabrik Toyota, punya pabrik gudang garam. Di kampung saya itu ada tempat tulang rokok.
biasanya 50 juta itu dapat sebulan, dapat seminggu tes satu toko 50 juta. Kalau tukang toko berarti 200 itu satu kampung. Nah, kalau satu kelurahan, kalau satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu Indonesia. Ini bukan hanya punya rokok, bukan garam, tapi di pabrik bukan garam. Pabrik Toyota, pabrik bukan garam, pabrik dan segala. Dunia segala isinya milik dia. Bukan hanya itu, dikatakan jual untuk bisa membeli tiket surga itu sama Allah tidak dimiliki. Karena ketika di dunia itu mereka tidak beriman kepada Allah. Maka ini tafsir yang pertama, maksudnya Allah adalah akal. Dan tafsir yang kedua, maksudnya Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar bagi kita lebih kita menjadi kebanyakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga itu digembok. Umatnya Nabi Adam ngantri berapa ribu tahun. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa ngantri semua ribuan tahun kayak gitu. Sampai datang umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kita itu sama para nabi umatun mulhibatun warabbun. Apa surga kita itu? Umatun mulhibatun warabbun. Orangnya setengahnya itu dosa, tapi Tuhannya sangat-sangat pengampun. Zamannya Nabi Musa, kita baca kitab tafsir. Kalau ada orang maksiat, langsung di pintu itu ada stempel. Kalau sekarang kan penerima bansos pintunya ada tulisan apa ya tulisan keluarga miskin ditempel di pintu keluarga prasejahtera, keluarga miskin, penerima bansos. Dan zamannya Nabi Musa itu kan orang maksiat langsung ditempel di rumahnya sama malaikat. Mari minjem cewek, mari pacaran, mari nyolong, mari duduk, langsung stempel gitu. Kita maksiat selagi tidak ada yang tahu aman. Aman dari saksian orang, tapi kalau dari pandangannya Allah tidak ada yang sabar sedikit tuh. Ya Allah Subhanahu yuk, wa tukhfis sudur. Jangankan kok yang kelihatan, yang disimpan dalam hati itu Allah. Lagi dari Subhan, Nabi bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa mudzahirin." Semua umatku dosanya diampuni sama Allah kecuali mudhahir. Maka sahabat bertanya, "Wa man mudhahir ya Rasulullah?" Apa itu mudhahir ya Rasulullah? Orang maksiat, tidak ada yang tahu, terus cerita-cerita nang konco. Apa ini? Mari nyolong. Iya, kurang ada. Ada marah. Konangan. Nyolong, konangan. Itu dosanya dihapus sama Allah. Tapi lek cerita-cerita, dosanya mereka sekurang Gusti Allah. Ikul ummati mu'afan, tapi umumnya mari nyolong mesti cerita. Itu kecak apa? Aku jadi nang pasar. Mari nyolong. Iya. Apa kau kata? Maka anugerah yang terbesar bagi kita adalah baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi Allah berfirman, "Qul bi fadlillah," katakanlah dengan anugerahnya Allah yaitu kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Maka tidak ada hari yang lebih mahal bagi umat Islam melebihi hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Maka sudah selayaknya dalam kitab Syarahul Anam dikatakan bahwasanya lau umila maulidan fi kulli yaumin la yusamma diyana
orang tiap hari membuat mulut tidak dikatakan orang yang menyanyiakan harta. Karena usulnya mulut itu di kitab Syarah Ulama itu diceritakan ada orang Yahudi bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya Rasulullah SAW itu datang ke rumah tetangganya. Nah, orang Yahudi tadi terhina-hina, ada orang wajahnya ganteng, baunya harum. Allah Taala berikan kita sini semua bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin. Orang yang ganteng, wajahnya baunya harum, pokoknya luar biasa. Nabi Yusuf itu ketampalannya separuh dunia. Kalau Nabi Rasulullah SAW ketampalannya seluruh dunia. Nabi Rasulullah saking gantengnya Nabi itu ketika beliau wafat, ada seorang sahabat mengatakan, ya Allah, mataku ini saya gunakan untuk melihat Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, ya Allah, maka butakan mata saya. Jadi sekarang gunanya beripat gunanya dulu Rasulullah saya dengan pada saking indahnya wajahnya Nabi Rasulullah SAW. Maka orang Yahudi bertanya, kamu siapa? Saya Muhammad. Kamu ngapain datang ke rumah tetangga saya? Saya muhajir maulid. Jadi kalau kita yang ngaji maulid orang saleh, insya Allah Rasulullah hadir juga di sini. Maka langsung saya mau bayar masuk Islam saya. Langsung bayar. Dan juga saya jawab besok untuk maulid orang Yahudi. Bangun tidur, ternyata lihat istrinya wis khusus beras, wis kerajaan berapa. Maka suaminya tanya, Dik, kok gak biasa ini isu wis masak? Gue mas, gue boleh dapat maulid. Maka suaminya kaget loh, sampai kapan mau Islam ini gak ngerti. Kata istrinya, saya masuk Islam tadi malam. Sebelum kamu salaman sama Rasulullah, saya sudah salaman sama Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah Taala memberi kita dalam bulan Ramadan ini keberkahan bagi Rasulullah SAW. Allah beri kita untuk menjadi umatnya yang selalu menyempurnakan sunnah-sunnahnya bagi Rasulullah SAW. Allah berikan keluarga kita keluarga yang mengikuti sunnah-sunnahnya bagi Rasulullah SAW, sehingga nanti